Pak Sabda melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi masih terkait dengan learning gap. Ini kalau berdasarkan pengamatan Anda, apa sih cara utama yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hal ini di masyarakat? Oke, pertama-tama memang Zenius itu sengaja ya kita kita ngelihat memang ada gap seperti ini di masyarakat. Jadi ada dua jenis gap nih. Yang pertama di siswa sendiri, ya di siswa sendiri sedang mempelajari yang sekarang sedang belajar, mempelajari hal-hal fundamentals, balik ke fundamentals lagi itu sulit karena memang ini perlu individualize ya, mereka masing-masing mungkin skill-nya berbeda di levelnya, jadi nggak bisa diatasi dengan masif sekaligus gitu. Jadi harus memang pendekatan kita memakai AI tadi. Yang kedua, sebenarnya ada learning gap yang terjadi, ya kita bisa lihat dari skor PISA dan PIACE ya, PIACE itu tes PISA untuk yang dewasa, bahwa memang SDM kita, bahkan yang sudah lulus sekolah, sarjana, dan ada di job market sendiri, ini pun sangat kekurangan fundamental skills ini. Gitu. Nah, jadinya kita merasa bahwa bagaimana kita harus menyediakan sesuatu ya di masyarakat sehingga ini bisa digunakan untuk mengejar learning gap untuk skill-skill yang fundamental skills tadi bisa dikejar oleh semua kalangan dari mulai siswa maupun mahasiswa maupun untuk semua umur yang merasa butuh mengulang lagi, butuh meningkatkan lagi dan kemudian ini juga secara drastis bisa meningkatkan kualitas SDM kita. Nah, itu yang kita lakukan dengan fitur baru kita itu yang disebut Zencore tadi. Jadi ini targetnya pertama untuk semua umur, kedua dibikin dengan seru ya, intrinsic motivationnya tinggi supaya mereka ngerasanya kayak game. Nah, yang ketiga yang penting juga memang bahwa kita butuh bantuan nih dari kalangan yang lain ya, kalangan lain yang mungkin balik korporasi dan sebagainya. Ketika dalam penerimaan seleksi job promosi job segala macam untuk menekankan pentingnya skill-skill ini gitu. Supaya apa? Karena namanya belajar ini kadang di Indonesia perlu ada dorongan dulu nih dari extrinsic motivation ya nih. Kalau ada standar yang arahnya ke sana, bukan cuma tes PISA, tes AKM-nya doang, tapi juga standar ke sana, akhirnya kan jadi pada mau ya, pada mau mengembangkan kemampuan dalam hal-hal tinggi skills tadi, fundamental, critical thinking dan sebagainya gitu. Nah, itu yang kita lakukan sekarang dengan fitur ini bisa untuk semua umur, semoga bisa menyelesaikan masalah learning gap ini di masyarakat yang lagi belajar maupun yang sudah mahasiswa dan bekerja. Artinya ini yang akan Zenius lakukan untuk akhirnya bisa membantu memperbaiki learning gap dan juga pada akhirnya akan meningkatkan kompetensi siswa. Ya, betul, betul sekali. Jadi learning gap ya siswanya dan juga masyarakat umum ini semoga ini bisa membantu supaya meningkatkan kognitif capital ya masyarakat kita. Baik, lalu fitur adaptive learning ini ya seperti apa nanti bekerjanya? Adaptive learning ini jadi konsep dasarnya gini, kita melihat pertama kita analisis dulu kan. Ketika kita bekerja dalam suatu pekerjaan baru atau ilmu baru, ini sebenarnya ada nggak sih ilmu yang bisa kita tarik garis merahnya, skill yang kita bisa tarik garis merahnya, yang kepake untuk segala macam ini, sebanyak mungkin ini. Dan kita mengindikasikan, oh iya sudah kita temukan nih, yaitu hal-hal yang sifatnya numerasi, literasi tadi, critical thinking ya, penalaran realitas lah. Nah ini ya, karena nyatanya sekarang dipakai di mana-mana. Nah ini kita lihat bahwa ini kepake untuk segalanya dan menjadi fondasi untuk segala ilmu lainnya dan bahkan segala jenis pekerjaan gitu kan. Nah dari situ kemudian kita susun, ini sifatnya fundamental skill sifatnya akumulatif. Artinya akumulatif apa? So, untuk belajar ini dia mungkin harus punya skill ini dulu. Nah untuk belajar tahu yang ini dia harus punya skill ini dulu. Nah kita susun deh ini semuanya menjadi suatu sistem di mana ketika mereka belajar, kita nggak nentuin mereka belajarnya, oh harus belajar video, nonton secara pasif, enggak. Mulai kayak kuis biasa, kayak game deh. Nah gitu kan, kayak kuis, kemudian kita tes dulu mereka ada di mana. Nah dari jawaban mereka kita bisa tahu, oh skill mereka belum tahu ini. Akan kemudian disajikan dengan level yang pas. Dan kemudian dari level yang pas itu sehingga mereka bisa pelan-pelan naik, pelan-pelan naik. Dan kalau udah jago, akan kita kasih juga level yang udah jauh lebih tinggi dan kemudian naiknya mungkin lebih cepat. Jadi learning gap ini semoga bisa relevan untuk semua orang, terlepas dari mereka itu dari level berapapun, ini mereka bisa mulai dari level manapun gitu. Nah, mau pelajar maupun masyarakat umum bisa dicoba. Ini gratis kalau di sini kita bikin gitu. Ya. Baik, berikutnya mungkin di masa mendatang ada strategi spesifik juga yang akan dilakukan oleh Zenius? Yang paling penting kita tuh memang AI first. AI first ini penting banget karena dalam menyelesaikan masalah pendidikan secara massal ini,
kita tahu bahwa anak-anak itu berpikir dengan cara yang berbeda. Mereka skill levelnya juga cara yang berbeda. Mode berbelajarnya juga berbeda. Dan masyarakat umum juga gitu. Ya mungkin kita mau mengajarkan hal yang sama, tapi yang satu itu mungkin masuknya lewat pelajarannya mungkin apa. Tapi mungkin yang lainnya untuk masyarakat umum cenderungnya oke, untuk topik-topik yang relevan bisa kita bahas ke sana. Nah, dari sini strategi adaptive learning kita itu akan bekerja dengan berbagai level. Pertama, menyesuaikan dengan skill levelnya masing-masing orang ke individu, ya. Yang kedua, ketertarikan mereka berbeda jadi jalur masuknya, gateway untuk belajarnya ini harus ada nih. Ya kadang-kadang kita tertarik mau belajar sesuatu, tapi kalau langsung kita tunjukin itu mereka mungkin malas. Tapi kalau dari hal-hal yang relevan, dari hal skill-skill yang relevan, mereka mungkin jadi mau. Nah, kemudian berikutnya dari mode of learning ya. Kadang-kadang ada yang mungkin sukanya lebih cenderung dengan gaya video, gaya baca, gaya audio segala macam. Nah, ini in general this is our approach supaya ini pendidikan massal tapi personalized gitu. Baik, dengan adanya upaya tersebut, Anda melihat seperti apa sih potensi pelajar Indonesia? Ya kita kan sering sebut ada bonus demografi, bonus demografi. Nah, kalau saya lihat sendiri ya pengalaman menjadi guru bertahun-tahun di Indonesia, sebenarnya kita punya capital yang lumayan besar tapi mentah gitu. Kreativitasnya, wah kalau ngelihat anak-anak itu kan bercanda segala macam, kreativitasnya luar biasa. Nah, ini masih mentah yang belum di potensi mereka ini belum benar-benar keluar. Jadi kalau dari situ kita melihatnya bahwa potensi kita demografi itu kita besar banget. Tapi jangan sampai potensi yang mentah ini jadi dibiarkan mentah dan kemudian menjadi ya justru jadi beban demografi bukannya bonus demografi. Nah, kita tuh udah 17 tahun ini kita fokus untuk bagaimana meningkatkan hal yang paling penting tadi, potensi dasar mereka, kreativitas dan sebagainya sehingga menjadi sesuatu gitu. Ya, dan ini penting banget untuk dalam negara demokrasi karena kalau dalam demokrasi ini kita nggak memiliki critical thinking dan sebagainya, bisa jadi demokrasi kita akhirnya jadi caur maur dan kebanyakan kena hoax dan sebagainya. Nah, ini perlu banget suatu standar cognitive capital supaya kita akhirnya bonus demografi ini benar-benar jadi hasil yang luar biasa begitu. Baik, dalam waktu dekat apa saja target Zenius? Yang pasti kita dalam waktu dekat ini kita punya target selalu dalam target kita the breadth and depth of impact. Artinya apa? Bahwa breadth jumlah ya. Kita tahun lalu udah ada 16 juta yang mengakses Zenius dengan berbagai platform web dan mobile app. Of course tahun ini kita meningkatkan lagi karena dari sini ini relevan untuk semua umur gitu kan, dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah segala macam. The breadth ya, lebar dari impactnya. Dan kemudian depth of impact-nya juga. Jadi kita pengen ngerasa bahwa anak-anak belajar di Zenius itu benar-benar jadi kerasa cerdas beneran gitu. Nggak sekedar tahu lulus ulangan bisa ujian, enggak, tapi benar-benar punya impact terhadap pola pikir mereka seumur hidup. Nah, jadi breadth and depth of impact always itu kita selalu jadi target kita. Ya semakin lama semakin besar jangkauannya maupun learning outcomes-nya gitu. Baik, untuk jangka panjang mungkin ada target yang bisa disampaikan? Target jangka panjangnya of course kita target besarnya yang measurable target besarnya adalah yang kita bisa terlihat dari sisi standar internasional tadi ya. Yang pertama-tama of course ini melalui skor-skor yang kelihatan PISA score maupun Piaget score. Nah, tapi sebenarnya efek, jadi ketika saya sendiri terjun di pendidikan, itu sebenarnya awalnya saya mulai mencari dulu nih, apa sih hal yang paling besar kalau saya terjun di situ, berinovasi itu, impact-nya akan kemana-mana. Nah, jadi begitu ketemu, oh ternyata education ini yang punya leverage tinggi untuk bisa meningkatkan kualitas di berbagai macam halnya. Jadi dalam jangka panjang banget ya, saya berharap masyarakat Indonesia itu punya standar, bahasanya Zenius itu cerdas dan cerah, sehingga kita punya demokrasi yang lebih sehat. Ketika demokrasi lebih sehat, para pengambil keputusan atau votersnya segala macam bisa mengambil keputusan yang jauh lebih baik dalam berbagai macam bidang. Ya, jadi efeknya education itu selalu kita melihatnya adalah ya masyarakatnya ini sendiri, negara ini sendiri. Gimana nih dari berbagai macam ukuran-ukuran yang penting, apakah kita sudah berada di sana? That's the impact of education yang saya pikirin. Baik, dengan adanya target jangka pendek maupun jangka panjang itu, tapi mengingat juga kita masih berada di tengah pandemi, seperti apa tanggapan Zenius? Apakah juga akan mencoba menyesuaikan diri di tengah pandemi atau seperti apa?
Ya justru itu kita melihat bahwa dengan pandemi ini ya sebenarnya banyak ya orang yang jadinya ya banyak kesulitan dalam belajar secara fisik, secara offline. Nah, dengan akses yang Zenius punya, dengan teknologi yang Zenius punya, justru kita dengan pandemi ini berharap bisa membantu ya. Apa yang bisa kita bantu deh? Oh, belajarnya ternyata ini kurang di bagian sini. Oke, kita bantu bikin itu supaya itu bisa diakses oleh misalnya yang tadi Zencore tadi untuk semua anak di Indonesia. Oke. Kemudian untuk guru-gurunya sendiri ya, untuk guru-gurunya sendiri apa sih masalah-masalah guru nih dalam pandemi? Oh, ternyata ini. Oke, kita juga punya solusi untuk guru. Kita sebutnya Zenius untuk guru atau Zenru ya. Kemudian juga nanti profesional selama dalam pandemi ini mungkin ada yang kehilangan pekerjaannya dan sebagainya, skills dengan Zencore dan kemudian upskilling skill-skill lainnya dengan berbagai macam kursus yang lain yang kita punya. Itu punya kita tuh Zenius untuk profesional, Zenpro. Jadi intinya selama pandemi ini dan mungkin ada beberapa yang jadi punya banyak waktu, kita membuat mereka oke deh kalau gitu mari kita jadikan waktu ini produktif supaya nanti setiap kesempatan terbuka lagi mereka bisa ya mulai belajar lagi di sekolah ataupun dari yang pada kerjaan mulai bisa karena skillnya udah mulai meningkat lebih mudah untuk mereka mendapatkan pekerjaan sendiri. Baik, sekali lagi terima kasih waktu Anda, Sabda Putra Subekti, selaku co-founder dan Chief Education Officer Zenius Education telah bersama kami di Economic Update kali ini. Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya.